Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aulia Azahra, NIM 1905113278. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis dari rubrik publikasi. Nah, jenis-jenis ataupun pengertian dari rubrik media komunikasi dan media publikasi ini, yang pertama itu adalah apa sih pengertian dari rubrik tersebut? Nah, secara umum, pengertian rubrik ini adalah suatu ruang khusus pada media surat kabar, majalah, ataupun tabloid yang memuat informasi, berita, opini, ataupun iklan tertentu di mana penayangannya itu dilakukan dalam periode dan tahap seperti harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, pendapat lain menyebutkan arti dari rubrik ini adalah kepala karangan ataupun ruang tetap yang terdapat pada media cetak seperti majalah ataupun surat kabar yang kita sering dengar dengan sebutan koran, yang memuat suatu berita, informasi, dan opini. Nah, bentuk rubrik ini seperti surat pembaca, zodiak, cerpen, musik, informasi kesehatan, tajuk rencana, ilmu pengetahuan, dan yang lain-lain. Selain itu, di dalam rubrik tersebut, penulis menyampaikan pesan-pesannya kepada pembaca, baik secara tersurat maupun tersirat. Pada umumnya, isi rubrik ini merupakan pengertian ataupun berupa informasi, anjuran, nasihat, atau ajakan penulis kepada para pembaca. Nah, beberapa pengertian rubrik menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Anthony Jenitko. Nah, menurut beliau, pengertian rubrik adalah suatu alat yang berisi seperangkat aturan yang dapat dilakukan dan digunakan untuk mengakses kualitas kinerja peserta didik. Kemudian yang selanjutnya menurut Alvin Jenitko juga, jadi rubrik ini adalah suatu deskripsi terperinci mengenai setiap kinerja dan kriteria yang akan dipakai untuk menilainya. Dan selanjutnya yang terakhir menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik ini adalah suatu karangan dengan topik tertentu yang terdapat pada surat kabar seperti majalah, tabloid, dan sebagainya. Langsung kita masuk kepada rubrik dan isi media massa. Yang pertama itu pengertian dari isi media massa tersebut. Jadi isi media massa yang paling dikenal oleh masyarakat adalah berita. Namun bentuk lain masih kurang dipahami seperti tajuk rencana, pojok, dan lainnya. Isi media massa ini yang dimaksud adalah bentuk-bentuk penyajian informasi atau berita yang terkait dengan aktivitas jurnalistik, baik yang terdapat di media cetak, media elektronik, ataupun media online. Ini menurut Yunus pada tahun 2010, halaman 34. Nah, rubrik media massa ini merupakan ruang di dalam surat kabar atau majalah yang berisi berita. Hal yang dimuat di dalam rubrik ini adalah sebagai informasi berita, opini, maupun iklan. Dalam rubrik berisikan secara jelas yang ditampilkan penulis atau tersurat dan yang tidak secara jelas ditampilkan oleh penulis yang dimaksud dengan tersirat. Nah, isi dalam rubrik ini adalah inti masalah yang dibicarakan dalam rubrik. Kemudian ada beberapa jenis rubrik. Jenis rubrik yang pertama yaitu rubrik informasi, yaitu merupakan rubrik yang berisi tentang berbagai informasi ataupun berita. Kemudian jenis rubrik selanjutnya adalah rubrik edukasi, merupakan rubrik yang berisi tentang pendapat tokoh ataupun artikel. Dan selanjutnya ada rubrik rekreasi, berisi tentang cerita pendek, pojok, atau sentilan, dan anekdot. Kita masuk kepada kolom. Nah, di dalam rubrik ini ada yang dimaksudkan dengan kolom. Kolom ini merupakan sebuah tulisan pendek yang berisi gagasan segar dan selalu berkaitan dengan isu-isu hangat yang dikembangkan oleh media cetak. Secara umum, kolom dapat disebut sebagai esai yang diolah dengan sedemikian rupa sehingga gagasannya lebih mudah ditangkap, padat, dan selalu dalam ide-ide baru untuk menjadi wacana publik. Nah, gagasan yang ditulis haruslah baik dan menarik, maka seringkali tulisan ini ditulis oleh pakar yang memiliki otoritas dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Namun, bukan berarti tidak ada tulisan kolom yang ditulis oleh yang bukan pakar. Sifat dari tulisan kolom ini dapat berupa analisis berita, interpretasi, maupun prediksi. Selanjutnya, ada yang dinamakan iklan. Nah, menurut Stanley
Periklanan merupakan salah satu jenis teknik komunikasi massa dengan membayar ruangan atau waktu yang disediakan media massa tersebut untuk menyiarkan informasi tentang barang atau jasa yang ditawarkan oleh si pemasang iklan atau produsen atau penjual barang maupun jasa. Nah, pendek kata atau singkat kata, periklanan ini adalah salah satu metode untuk memperkenalkan barang, jasa, atau gagasan kepada publik. Ini menurut Suhandang pada tahun 2005 halaman 14 sampai dengan 15. Kemudian selanjutnya kita sering mendengar tentang opini. Nah, opini ini menurut Kuncoro pada tahun 2009 adalah tulisan lepas yang dibuat seseorang, lazimnya bukan orang yang berada dalam redaksi media yang bersangkutan, untuk mengupas masalah aktual dan masalah kontroversial tertentu. Dua macam hal yang sangat perlu untuk digarisbawahi ini dalam sebuah artikel opini itu yaitu masalah aktual dan masalah kontroversial. Nah, ada beberapa hal yang menunjang adanya opini menurut Septiawan Sentana. Nah, pada tahun 2005 itu beliau menjelaskan tentang para redaktur ingin berbagi pendapat soal kemasyarakatan. Mereka ubah pencarian berita menjadi terbuka. Keterbukaan ini membuat terang perbedaan opini dengan berita. Kemudian kita sering sekali dengar tentang tajuk rencana. Nah, apa sih tajuk rencana itu? Jadi tajuk rencana ini adalah induk karangan pada surat kabar atau majalah. Arti kata sebenarnya dari tajuk ini adalah mahkota atau yang paling utama. Nah, tidaklah salah jika disebutkan bahwa tajuk rencana ini merupakan mahkota dari surat kabar atau majalah, karena tajuk rencana ini juga sebagai pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik, yang ditinjau dari segi penulisan dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa sehingga bagi kebanyakan pembaca, surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditujukan tadi. Nah, sekian berita ini yang akan saya jelaskan. Selanjutnya yang saya akan jelaskan tentang berita. Nah, berita itu menjadi unsur terpenting di dalam sebuah media massa. Tidak ada aktivitas jurnalistik tanpa berita. Berita menempati 90% dari isi media massa, baik media cetak maupun media elektronik ataupun media online. Nah, berita dalam media online dapat berupa teks maupun video. Kemudian selanjutnya yang termuat di dalam rubrik dan isi media ini adalah properti. Jadi properti ini adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, televisi, ataupun seperti alat-alat komunikasi lainnya. Properti juga dapat diartikan sebagai sarana ataupun media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.